Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia yang beranggotakan Cici Mayani, Indriani, Sutiza Nurrohmah, dan Tiara Azalina. Nah, di sini saya akan menjelaskan pernahkah kamu merasa lapar ketika belajar di sekolah? Mengapa kita butuh makan? Apa kamu tahu kandungan yang terdapat pada makanan yang membuat kita kenyang? Nah, selanjutnya di sini ada apa itu makanan? Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Selanjutnya di sini ada mengidentifikasikan bahan makanan pada produk kemasan. Nah, di sini ada mie instan, selanjutnya ada biskuit. Nah, hasil identifikasi bahan makanan pada produk kemasan, bahan makanan mie instan, bahan utama yaitu forium, tepung, telur, minyak, kandungan zat makanan, karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan pada bahan makanan biskuit, bahan makanan penyumnya yaitu tepung, terigu, gula, lemak, nabati, telur, pati jagung. Kandungan zat makanan adalah karbohidrat, protein, lemak. Selanjutnya di sini ada kebutuhan energi. Yang pertama berguna untuk menjalankan aktivitas, yang kedua ada untuk mempertahankan suhu tubuh normal yaitu 37 derajat Celcius, yang ketiga jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengaktivitas tersebut menggunakan suatu kalori. Selanjutnya ada menghitung jumlah kalori menggunakan kalorimeter. Selanjutnya kebutuhan energi selanjutnya yaitu ada komposisi kalori pada setiap makanan. Selanjutnya ada 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kcal. Yang ketiga ada 1 gram protein menghasilkan 4,1 kcal. Yang selanjutnya ada 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kcal. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang, yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada aktivitas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Yang pertama ada usia. Semakin besar usianya atau semakin tinggi usianya, semakin dewasa seseorang, maka membutuhkan energi lebih besar. Yang kedua ada jenis kelamin. Biasanya pria itu membutuhkan energi yang lebih besar dibanding wanita, karena salah satunya memiliki aktivitas yang lebih berat. Itu juga termasuk faktor yang ketiga, yaitu aktivitas. Biasanya semakin berat aktivitasnya atau semakin besar aktivitasnya, maka semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Lalu ada jenis-jenis dari nutrisi. Yang pertama karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ialah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua melindungi protein sebagai penghasil energi, yang ketiga kebutuhan tubuh akan energi merupakan prioritas utama. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya nasi, lalu roti sama pisang, dan masih banyak lagi. Nutrisi yang kedua adalah lemak. Lemak diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Lemak sendiri berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Lemak terdiri dari 2 jenis. Yang pertama lemak jenuh dan yang kedua lemak tak jenuh. Contoh lemak jenuh terdapat pada daging, susu, minyak kelapa sawit, dan contoh lemak yang tak jenuh pada minyak nabati dan lemak pada biji. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang ketiga, yaitu protein. Nah, protein memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Nah, di dalam protein terdapat adanya asam amino. Nah, protein fungsinya untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu juga protein berfungsi untuk membuat enzim. Nah, contoh sumber makanan yang mengandung protein contohnya ikan, kemudian ada telur,
susu, dan kacang-kacangan. Nah, protein terdiri dari dua macam, ada protein hewani dan protein nabati. Kemudian jenis-jenis nutrisi yang keempat yaitu vitamin. Nah, vitamin merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah sedikit. Nah, vitamin terbagi ke dalam dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, contoh vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama ada vitamin A, fungsinya untuk membantu kesehatan tubuh. Selain itu, vitamin A untuk membantu kesehatan mata. Contoh sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu wortel, sayuran. Kemudian yang kedua ada vitamin B. Vitamin B fungsinya untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, contoh makanan yang mengandung vitamin B yaitu gandum, makanan laut, dan daging. Ketiga ada vitamin C. Nah, vitamin C ini membantu untuk melawan infeksi. Selain itu menjaga kesehatan tubuh. Nah, contoh makanan, sumber makanan yang mengandung vitamin C ada cabai, jeruk, stroberi, kemudian ada sayuran hijau. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi dalam kesehatan tulang. Contoh sumber makanan yang mengandung vitamin D yaitu sayuran, minyak ikan, dan susu. Kemudian ada vitamin E. Nah, vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan dan mencegah sel dari kerusakan. Contoh dari makanan yang mengandung vitamin E, contohnya biji-bijian, telur, kemudian gandum, dan sayuran hijau. Terakhir, vitamin K. Nah, vitamin K ini berfungsi untuk proses pembekuan darah. Nah, contoh sumber makanan yang mengandung vitamin K contohnya alpukat, biji-bijian, telur, sayuran, dan susu. Jenis-jenis nutrisi dalam tubuh. Contoh berikutnya adalah mineral. Mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit oleh tubuh, namun mineral ini juga penting dalam tubuh. Contoh mineral di sini ada kalsium, fosfor, potasium atau kalium, kemudian sodium atau natrium, besi, iodium, dan seng. Kalsium sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja syaraf. Terdapat pada makanan, telur, sayuran hijau, kedelai, dan lain-lain. Kemudian ada fosfor. Fosfor berfungsi untuk membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot, serta pembentukan tulang, gigi. Nah, terdapat pada daging, gandum, keju, dan lain-lain. Kemudian ada potasium atau kalium, berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada syaraf, dan kerja otot. Contohnya pada makanan pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Kemudian ada sodium atau natrium, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh, dan mempercepat hantaran impuls pada syaraf. Pada makanan, daging, susu, keju, garam, dan wortel. Kemudian besi. Besi ini berfungsi untuk bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Terdapat pada makanan daging merah, kacang, bayam, dan telur. Kemudian iodium berfungsi sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Contohnya pada makanan ikan laut dan garam beriodium. Kemudian seng yang berfungsi sebagai menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Kemudian jenis nutrisi berikutnya yaitu air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sekitar 80% dari tubuh kita adalah air. Air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, kemudian membantu proses pencernaan, dan sebagai pelumas dan bantalan. Nah, kemudian ada uji kandungan pada makanan. Apabila zat makanan mengandung amilum atau karbohidrat, jika dikasih atau diberikan reagen berupa lugol, maka perubahan warna yang terjadi pada makanan tersebut akan menjadi biru kehitaman. Sedangkan zat makanan yang mengandung protein, apabila diberi reagen berupa biuret, maka perubahan warna yang terjadi
akan berubah ungu. Kemudian ada glukosa. Jika zat makanan mengandung glukosa, kemudian diberikan reagen berupa benedik, maka perubahan warna yang terjadi pada makanan tersebut berubah menjadi merah bata atau orange. Kemudian apabila zat makanan mengandung lemak, apabila diberikan reagen berupa kertas buram, maka kertas buram tersebut akan transparan karena kertas buram tersebut akan menyerap minyak atau lemak dari makanan tersebut. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih telah menyimak materi ini. Kita ucap hamdalah bersama-sama, semoga ilmu yang diterima dapat diserap dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.